anak-anak kelas 5, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan selalu semangat. Hari ini berjumpa kembali di pembelajaran matematika. Materi pembelajaran kita hari ini adalah tentang koordinat. Adapun tujuan pembelajaran yang pertama menentukan titik koordinat posisi benda, lalu yang kedua menentukan koordinat kartesius. Apa itu bidang koordinat? Bidang koordinat adalah petak-petak yang tersusun atas baris dan kolom. Apa fungsi bidang koordinat? Fungsi bidang koordinat yaitu untuk memudahkan menemukan letak suatu tempat atau benda. Bagaimana menentukan koordinat posisi benda? Yang pertama, perhatikan letak benda. Sumbu datar X disebut apsis, sumbu tegak Y disebut ordinat. Lalu yang kedua, perhatikan penulisan posisi benda. Penulisan harus terurut, yaitu mulai dari X lalu Y. Untuk lebih jelas mengenai cara menentukan koordinat posisi benda, ayo perhatikan contoh berikut ini. Di sini sudah terdapat 4 benda, yaitu topi, jam, kamera, dan buku. Di sini kita akan menentukan koordinat masing-masing benda. Topi terletak pada koordinat 1, A. Lalu jam terletak pada koordinat 2, C. Lalu yang ketiga, kamera terletak pada koordinat 3, B. Dan yang keempat, buku terletak pada koordinat 4, D. Di sini sudah jelas, dari masing-masing gambar atau kotak sudah dilambangkan dengan angka maupun huruf. Untuk sumbu mendatar atau sumbu X ditandai dengan angka 1 sampai 5. Untuk sumbu tegak atau sumbu Y ditandai dengan huruf A sampai E. Dan penentuan titik koordinatnya juga sudah terurut, yaitu mulai dari sumbu X atau sumbu mendatar lalu ke sumbu tegak atau sumbu Y. Selanjutnya kita akan membahas mengenai koordinat kartesius. Apa itu koordinat kartesius? Koordinat kartesius merupakan alat bantu untuk menentukan posisi titik pada suatu objek bangun datar. Untuk menentukan letak suatu titik pada koordinat kartesius harus terurut sama dengan posisi benda yang sudah dijelaskan di awal tadi, yaitu dari X lalu Y. Atau ditulis X, Y. Berikut contoh soal untuk koordinat kartesius. Sebuah bangun datar terbentuk oleh 4 titik dengan letak titik koordinat sebagai berikut. A, -6, -2, B, 3, -2, C, 5,3, dan D, -4,3. Lalu, nanti dapat membentuk bangun datar apa ya? Ayo perhatikan pembahasan atau penjelasan berikut ini. Untuk yang pertama, letak titik koordinat A yaitu ada di -6,2. Pertama-tama kita tarik garis dari sumbu X terlebih dahulu atau sumbu datar yaitu -6. Lalu yang kedua kita tarik lagi garis di -2 atau di sumbu tegak atau sumbu Y. Jadinya seperti ini.
Selanjutnya yang kedua, letak titik koordinat B, yaitu di 3,-2. Yang pertama, seperti biasa, kita harus terurut, yaitu mulai dari sumbu X. Berarti kita tarik garis di angka 3 mendatar atau sumbu X. Lalu yang kedua, kita tarik garis di -2 di sumbu tegak atau sumbu Y. Jadinya tarikan garisnya seperti ini. Lanjut pada yang ketiga, yaitu letak titik koordinat C ada di angka 5,3. Di sini pertama-tama seperti biasa kita tarik dari sumbu X terlebih dahulu, yaitu angka 5. Lalu kita tarik juga di sumbu Y, yaitu di angka 3. Jadinya seperti ini. Dan yang terakhir yaitu letak koordinat D, yaitu ada di -4,3. Yang pertama, kita tarik garis dari sumbu X yaitu -4 dan dari sumbu Y yaitu 3. Jadinya garisnya seperti ini ya anak-anak. Lalu, tahukah kalian garis-garis ini dapat membentuk suatu bangun datar? Untuk langkah-langkahnya adalah sebagai berikut ini. Yang pertama, tarik garis lurus mulai dari letak titik koordinat A menuju letak titik koordinat B. Lalu yang kedua, tarik garis lurus mulai dari letak titik koordinat B menuju letak titik koordinat C. Lalu langkah yang ketiga adalah tarik garis lurus mulai dari letak titik koordinat C menuju letak titik koordinat D. Lalu langkah yang keempat adalah tarik garis lurus mulai dari letak titik koordinat D menuju letak titik koordinat A. Jadi di sini sudah jelas bangun datar yang terbentuk yaitu jajar genjang. Sekian dulu ya pembelajaran kita hari ini. Selamat belajar, sampai jumpa lagi. Dah.